Ya, selamat sore petani pemula. Selamat datang kembali di Dani Riani Channel. Sekarang kita berada kembali di daerah persawahan Tolok. Ya, kita kembali ke daerah persawahan Tolok karena masih ada beberapa gangguan. Hama putih palsu di daerah sini belum terbasmikan, jadi masih ada tanda-tanda putih yang banyak. Mungkin pemiliknya belum menyemprot pestisida yang tepat atau bagaimana. Jadi kita coba berjalan lagi ke depan. Untuk para petani pemula, kalau untuk padi menuju masa bunting sebaiknya segera melakukan pencegahan kalau misalnya ada gejala hama atau penyakit, karena nanti menuju bunga buah itu tidak bisa ditolerir oleh waktu lagi. Nanti kalau mau pengobatan lagi berarti harus melewati beberapa hari lagi, jadi akan mempengaruhi pertumbuhan padi di momen itu. Oke teman-teman petani pemula, ini padinya kurang bagus karena ada putih dan kuning saling saut menyaut. Oke, kita langsung survei. Oke, kita rubah posisi kamera ya teman-teman petani pemula. Ini masih ada kuning-kuning, ada putih-putih sedikit, mungkin sudah ada penyemprotan sedikit berkurang. Di arah sebelah sini karena ada saluran kita tidak bisa lewat, lumayan banyak teman-teman para petani pemula. Jadi baiknya kita harus pengendalian lagi. Jembatan kuat tidak ya? Ini jembatan, kita ke sebelah. Oke, ini kayaknya sudah ada pengendalian teman-teman. Ada penti, ada lagi ziban, ada lagi sinergi. Berarti ini sudah dilakukan pengendalian. Jadi Fenit sama ziban ini dari Petrokimia teman-teman. Kalau sinergi Novam. Ya, untuk orang Novam terima kasih ya sudah disorot. Bercanda. Ini Fenit sama ziban Petrokimia sudah disorot juga. Ada Gibro saat pengatur tumbuh. Artinya semua obat itu baik teman-teman para petani pemula. Saya tidak memihak pada satu rumah produk, dan kita sebagai penyuluh pestisida pun tidak boleh saling sikut-sikutan. Kita bekerja profesional, kita taman, kita tidak ada musuh, kita harus saling membantu para petani untuk menanggulangi masalah-masalah pada tanaman padi. Oke, ini kalau kita lihat ke depan adalah kota Betun, ada pemancarnya. Nah ini, tapi ini kita ada posisi di persawahan Tolok teman-teman para petani pemula. Nah ini ada jalan di tengah persawahan. Oke, ini jadi masih ada beberapa pengendalian yang belum merata dan belum mengenai sasaran, makanya masih ada putih-putih. Oke, pada sore hari ini saya mau membahas tentang fase-fase setelah fase pembuntingan padi. Jadi setelah melewati fase pembuntingan, kita akan masuk kepada fase bunga buah. Setelah fase bunga buah, kita kembali lagi ke fase pengisian bulir. Pada fase pengisian bulir ini, oh ya, sebelum fase pengisian bulir ada fase pembentukan malai. Sorry kan. Fase pembentukan malai itu membutuhkan 6 hari. Setelah dari 6 hari dia masuk ke fase pengisian bulir.
Oke teman-teman para petani pemula, sebentar lagi saya akan lanjut dengan penjelasannya, tapi sebelumnya kita lihat dulu pemandangan sore hari ini. Lumayan bagus. Inilah persawahan di Malaka. Saya mau konten saya ini harus berdurasi panjang. Kita dari seberang ya teman-teman. Sekarang kita ke depan lagi. Sore mama. Nah, jadi kita coba melihat ke sebelah. Ada beberapa gejala kuning. Apa ini kuning karena apa? Banyak kuning. Oke, kita mencari titik aman untuk kita membahas fase pengisian bulir. Pulang bapak. Petani Dexatria. Oke, jadi kita penjelasannya di pondok saja teman-teman. Sekarang menuju pondok. Menuju pondok pada teman-teman petani pemula. Yang kita bahas adalah tentang masa atau fase generatif. Oke, ini pondoknya, ini sawahnya. Jadi setelah masa bunting, kita beralih ke masa atau fase fase bunga buah. Fase bunga buah, pada masa fase bunga buah cuma pembentukan malai cuma 6 hari. Jadi 1 hari pertama dan 2 hari pertama itu muncul sepertiga bagian ujung. Lalu hari ketiga dan hari keempat muncul sepertiga bagian tengah. Hari kelima dan hari keenam muncul sepertiga bagian bawah. Jadilah satu malai. Lalu fase pengisian bulir padi atau masa pengisian bulir padi itu terjadi antara 16 hari, bisa 15 hari, bisa 17 hari. Jadi 15 sampai 17 hari. 15 sampai 7 hari. Jadi ada beberapa tahap di situ. Ada juga tahap masak susu, ada tahap masak kuning, ada tahap masak penuh dan tahap masak mati. Tahapan masak susu adalah tahap awal, yang paling awal, yang harus dicapai agar bulir padi itu bernas, berbobot dan berisi. Jadi inilah cara mempercepat pengisian bulir padi. Pengisian bulir padi dimulai setelah hari ke-10 setelah proses keluarnya malai. Jadi setelah keluarnya malai, 10 hari setelah keluar malai terjadilah proses pengisian. Jadi hari yang diberikan, waktu yang diberikan dalam proses pengisian itu cuma 15 sampai 17 hari. Dengan ditandainya merunduknya malai atau bulir. Jadi ketika bulir sudah merunduk, itu kita harus melakukan pengisian, pemberian nutrisi, pemberian nutrisi.
nutrisi yang dibutuhkan pada saat pengisian atau pada saat itu adalah itu ada fosfat, ada juga kalium, ada magnesium dan boron. Jangan lupa teman-teman, tambahkan zat pengatur tumbuh atau CPT. Tujuannya untuk memaksimalkan bulir padi. Kenapa ditambahkan? Karena zat pengatur tumbuh dia bisa membantu obat untuk lebih tepat sasaran. Jadi zat pengatur tumbuh ini dia punya fungsi itu ya di titik ini juga, di awal pertumbuhan juga. Tapi kalau untuk pengisian supaya jangan terjadi hasil yang kurang baik, kita campurkan juga zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh banyak, bisa Gibro, bisa banyak, ada banyak beberapa. Dari Santani punya ada, dari Nufarm punya ada, dari kapal terbang punya ada, dari DGW juga ada. Jadi mungkin saya bahas cuma tentang fase pengisian bulir. Sampai di situ kita coba berpindah untuk melihat keadaan padi. Teman-teman, ini kayaknya kurang maksimal. Ya, sekarang sudah muncul titik air di ujung daun embun, menandakan mau pukul 17.30. Ya, sekitaran 17.20 atau 17.25, karena pada jam-jam tertentu akan muncul titik air yaitu embun di sore hari menjelang malam. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe Dhani Riani channel. Channel ini akan terbangun dengan baik atas kerjasama kita semua. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang hebat. Kita sama-sama berbagi, kita sama-sama mencari jalan untuk mengatasi masalah padi-padi kita.